18, semester 6 Universitas Palangka, program studi pendidikan biologi. Nah, kali ini saya melaksanakan praktikum mengenai difusi dan osmosis. Sebelum saya masuk ke praktikum, saya akan menjelaskan mengenai difusi dan osmosis. Difusi merupakan gerakan atau ion melalui membran sel dari daerah konsentrasi yang tinggi ke daerah konsentrasi rendah tanpa menggunakan energi. Adapun syarat terjadinya difusi, itu yang pertama, difusi dapat terjadi karena adanya gerakan molekul dan beda potensial kimia. Kemudian yang kedua, difusi dipengaruhi oleh suhu, konsentrasi larut solut, tekanan dan partikel absorbsif atau permukaan mudah mengikat air. Kemudian yang ketiga, difusi dapat terjadi melalui membran permeabel. Permeabilitas membran menentukan laju difusi setiap partikel yang melewati. Kemudian untuk osmosis merupakan difusi air melalui membran semi permeabel dari daerah yang memiliki potensial air lebih tinggi atau hipertonis ke daerah potensial airnya lebih rendah atau hipertonis. Osmosis pada sel tumbuhan dapat menyebabkan plasmolisis, di mana plasmolisis merupakan suatu peristiwa melepasnya plasma lemma atau membran plasma dari dinding sel karena dehidrasi atau hilangnya air sel bila sel terjadi di lingkungan larutan yang hipertonis. Mungkin demikian penjelasan singkat dari difusi dan osmosis. Selanjutnya kita akan masuk ke alat dan bahan. Nah, untuk alat bahan itu sendiri akan saya tampilkan di sini, bisa dilihat. Nah, sekarang kita akan masuk ke prosedur kerja. Yang pertama, saya akan menyiapkan larutan gula pada 4 buah wadah di sini. Nah, untuk yang pertama itu 0%. Nah, tapi untuk airnya kita masukkan 100 ml. Nah, yang 0% ini sebagai kontrol, masukkan 100 ml air seperti ini. Bisa dilihat. Kemudian yang kedua dengan 30% larutan gula. Di sini saya menggunakan untuk 30%, saya menggunakan 30 gram gula. Saya menimbang gelas ini terlebih dahulu. Nah, untuk gelas aqua ini beratnya itu 3 gram. Kira-kira saya akan menimbang gula sebanyak 30 gram ditambah dengan 3 itu menjadi 33 gram. Untuk 3 gramnya itu berat gelas aqua ini. Nah, ini sudah pas ya. Bisa dilihat, ini sudah pas untuk gulanya sebanyak 33 gram. Untuk 3 gram itu berat dari botol aqua gelas ini. Nah, di sini larutannya sudah saya beri tanda dengan 0%, 30%, 50%, 70%, dan 90%. Selanjutnya kita akan masuk ke prosedur kerja yang kedua, yaitu melubangi potongan kentang dengan cara melubanginya menggunakan seperti ini. Agak keras ya, teman-teman. Nah, untuk prosedur yang ketiga, di sini saya akan mengukur potongan kentang yang sudah saya lubangi tadi dengan sepanjang 7 cm. Nah, seperti ini. Tidak kelihatan ya? Nah, ini hasil dari yang saya lubangi nanti. Saya akan ukur sepanjang 7 cm sebanyak 20 buah. Selanjutnya, untuk prosedur yang keempat, itu mengukur diameter potongan kentang. Nah, untuk diameternya dari keseluruhan kentang itu kan panjangnya 7 cm. Jadi, untuk milimeternya yang sudah kita ukur itu yaitu 70 mm. Selanjutnya, untuk prosedur yang kelima, saya memasukkan ini masing-masing 4 potongan kentang ke dalam setiap larutan. Nah, untuk yang 0% saya masukin 4 potongan kentang. Kemudian selanjutnya yang 30% 4 buah kentang. Kemudian selanjutnya yang 30% itu 4. Mohon maaf, yang 50% maksud saya itu 4 buah kentang. Selanjutnya yang 70% 4 buah kentang. Dan yang terakhir itu yang 90% 4 buah kentang. Kemudian kita tutup rapat semua gelas dengan menggunakan plastik seperti ini. Kita pasang pada karet. Pada setiap gelas kita tutup rapat seperti ini
Nah, untuk semua larutan yang ada sudah berhasil saya tutup rapat dengan plastik dan karet. Kemudian saya akan mendiamkannya selama 60 menit. Dari sini untuk stopwatch-nya atau timernya saya setting dari sekarang 1 jam atau 60 menit. Oke, ini sebentar lagi. Nah, ini sudah 1 jam ya. Udah lanjut. Kemudian untuk selanjutnya saya akan meniriskan kentang ini ke atas kain ya. Saya akan membuka dari yang 0% terlebih dahulu. Nah, ini saya mengeluarkannya menggunakan sendok. Hati-hati biar airnya tidak tumpah. Untuk semuanya itu ditiriskan ya. Nah, ini saya keluarkan secara perlahan-lahan saja agar tidak tumpah airnya. Nah, kemudian selanjutnya yang 30%. Hati-hati agar tidak tumpah. Untuk selanjutnya juga demikian, dikeluarkan dulu semua kentangnya. Ini adalah kentang yang sudah saya tiriskan. Ini yang 0%, kemudian 30%, 50%, 70%, dan 90%. Kemudian untuk prosedur yang selanjutnya saya akan mengukur panjang dan diameter dari kentang yang sudah saya tiriskan dan saya sudah melarutkannya dalam larutan gula. Yang pertama saya akan mengukur dari kontrol 0% ya. Kemudian saya akan mengukur diameter kentangnya. Untuk diameter kentang itu 0,5 ya, bisa lihat. Nah, tidak kelihatan tapi bisa dilihat jelas. Kita masuk ke diskusi dan atau pembahasan apakah terjadi adanya perubahan panjang atau diameter kentang pada potongan kentang, yaitu pada kontrol maupun kelompok perlakuan. Nah, di sini seperti yang telah saya lakukan praktikum itu terjadi perubahan panjang dan diameter untuk potongan kentang. Kemudian selanjutnya, jika terjadi perubahan pada potongan kentang, itu jelaskan penyebab terjadinya. Nah, terjadinya perubahan potongan pada kentang ini karena adanya proses osmosis yang terjadi pada kentang, di mana zat yang berperan sebagai pelarut dengan ukuran molekul yang kecil seperti aqueous dan air gula itu disertai dengan konsentrasi yang rendah, mengakibatkannya air masuk ke dalam pori-pori kentang. Seperti yang sudah kita singgung di awal, di mana osmosis merupakan perpindahan air dari larutan yang hipotonis atau lebih rendah ke larutan hipertonis melalui membran semi permeabel. Pada larutan kentang yang 0% atau kontrol itu terjadi pengerasan pada kentang, sedangkan pada larutan 30% itu terjadi agak lembek, 50% itu lembek, 70% dan 90% itu lembek. Nah, ini terjadi karena kentang mengalami kekurangan air. Akibatnya terjadi plasmolisis. Nah, kondisi ini mengakibatkan penurunan tekanan turgor, maka akan semakin lembek kentangnya. Menurunnya tekanan turgor ini mengakibatkan kentang menjadi lebih empuk dan lembek. Nah, sedangkan kondisi pada kentang yang direndam menggunakan air biasa dengan larutan 0% atau yang disebut dengan kontrol, itu terjadinya pengerasan pada kentang. Nah, dari peristiwa ini dapat kita simpulkan bahwa osmosis itu terjadi pada kentang yang direndam menggunakan air gula 30%, 50%, 70%, dan 90%. Nah, karena air gula ini, kondisi kentang yang sudah direndam ke dalam larutan itu lebih empuk dan lembek, sedangkan pada kontrol itu lebih keras. Nah, peristiwa ini terjadi karena adanya perpindahan air secara osmosis yang terjadi pada sel-sel kentang hipotonis keluar menuju ke larutan yang hipertonis, sehingga terjadi perubahan kentang
seperti yang telah kita lakukan di dalam praktikum ini. Nah, kondisi sekian penjelasan singkat mengenai difusi dan osmosis kali ini dari saya. Kurang atau lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.